Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sebelumnya perkenalkan, saya Pandes Tabia dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Saya di sini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Administrasi Negara untuk mewawancarai anggota DPR. Dan di sini saya sudah dengan beliau yang bernama Bapak Limpan Prawirotiko, Sarjana Sosial dari Komisi 3 Bidang Anggaran yang fraksi Gerindra. Dan pertanyaannya, bagaimana mekanisme perputaran uang di dalam pemerintahan? Jadi seperti ini, mekanisme putaran uang dalam pemerintahan itu yang kita bicara awal dari sumber keuangan pemerintah. Jadi pemerintah daerah ini mendapatkan sumber keuangan itu dari pemerintah pusat sebagian besar. Karena di Indonesia ini beberapa daerah, banyak daerah yang belum mampu untuk berdiri sendiri dan harus disuplai oleh pemerintah pusat. Jadi hampir sekitar 70% itu dana bersumber dari pemerintah pusat melalui DAK dan DAU. DAK itu adalah dana alokasi khusus dan DAU adalah dana alokasi umum. Sedangkan di daerah itu ada namanya PAD, pendapatan asli daerah. Untuk Banyuwangi, di Banyuwangi ini APBD kita itu sekitar 3,3 triliun untuk tahun 2020 hari ini, itu tahun 2020. Ya, yang 500 sekian miliar itu adalah PAD, pendapatan asli daerah. Nah, artinya sisanya 2,6 triliun itu merupakan dana dari pemerintah pusat. Ya, terus bagaimana perputaran uang di Banyuwangi? Nah, setelah kita menerima uang dari pemerintah pusat melalui DAK DAU dan juga ketambahan melalui PAD yang merupakan APBD, nah di situ kita antara eksekutif dengan legislatif melakukan rapat anggaran. Di situ kita menentukan anggaran pendapatan dan belanja daerah itu sendiri untuk kepentingan masyarakat, yang diantaranya adalah dari postur APBD itu 20%-nya adalah pendidikan, dan sekitar yang kedua diikuti dengan pendidikan, dan yang ketiga itu banyak bidang lainnya. Yang jelas 20% untuk pendidikan itu sesuai dengan amanat undang-undang. Kita mengacu ke undang-undang di pemerintah pusat bahwa anggaran untuk pendidikan adalah 20%. Dan disitulah rapat kita nanti antara eksekutif dengan legislatif itu melalui badan anggaran. Badan anggaran nanti menggodok dengan TAPD, tim anggaran pemerintah daerah. Nah, kalau TAPD dari eksekutif itu dipimpin oleh Sekda sekretaris daerah nanti untuk mewakili eksekutif. Dari situ kita nanti antara eksekutif dengan legislatif kita berbicara nanti terkait kepentingannya masyarakat, kebutuhan masyarakat apa saja melalui mungkin pembangunan, misalkan kita di pendidikan itu pembangunan sekolah, rehab sekolah, ataupun terkait hal-hal apa saja terkait dengan pendidikan. Kalau kesehatan biasanya tuh yang lebih banyak itu penganggaran yaitu alat kesehatan. Alat kesehatan. Kalau yang lain-lainnya mungkin dalam segi pembangunan dari PU Bina Marga, PU Pengairan itu mungkin seperti pembangunan aspal, pembangunan pavinisasi, ya kan, terus pembangunan mungkin drainase, dan juga ada nanti di sisi pertanian ya juga di situ ada pembangunan fisiknya, selain juga ada untuk penunjang produksi daripada pertanian. Misalkan kalau penunjang itu kita kalau bicara fisiknya dulu itu pembangunan kanal-kanal kecil atau yang disebut kalau bahasa osingnya itu uangan. Jadi dibangun situ agar supaya air itu lancar untuk mengairi sawah-sawah untuk pertanian. Kalau untuk yang yang untuk non fisiknya itu biasanya pemerintah itu memberikan bantuan terkait pelatihan gitu. Jadi ada pelatihan pertanian, cara menanam pohon, mungkin pohon apa dan lain sebagainya, itu juga ada pelatihan. Dan juga biasanya petani itu juga membuka adanya bantuan mungkin mesin-mesin alat pertanian yang untuk menunjang para petani-petani di desa-desa, tentunya di situ melalui kelompok-kelompok desa.
Mungkin hal-hal yang lain yaitu terkait mungkin ada juga dana-dana yang ditujukan untuk sosial, yaitu melalui dinas sosial. Di dinas sosial itu juga ada dana di situ diperuntukkan untuk masyarakat umum yang mungkin kalau di hari ini ada program yang namanya Rantang Kasih, dan Rantang Kasih itu juga produk daripada dinas sosial, dan dinas sosial itu kan juga banyak, bukan hanya membina orang-orang gepeng yang apa namanya yang kena razia melalui Satpol PP, itu biasanya dibina oleh dinas sosial. Biasanya ada pengemis-pengemis, orgil, orang-orang gila di jalan, itu biasanya dinas sosial yang ambil untuk dibina biasanya disembuhkan, akhirnya nanti dikembalikan ke daerahnya masing-masing. Dan dana-dana itu juga banyak penggunaan untuk dinas-dinas yang lain, dinas-dinas Satpol PP juga ada untuk ketertiban. Dan juga hari ini juga pemerintah Banyuwangi mempunyai banyak festival dan juga banyak menyerap anggaran juga, dan anggaran itulah yang digunakan pemerintah untuk sebagian kecil memang itu digunakan untuk festival-festival itu, dan tentunya festival itu juga untuk mengangkat perekonomian dan nama besarnya Banyuwangi. Hari ini anggaran-anggaran juga dipergunakan untuk promosi wisata Banyuwangi. Hari ini wisata Banyuwangi juga luar biasa. Jadi perputaran-putaran itu tentunya kembalinya ke masyarakat. Jadi bukan hanya untuk kepentingan yang lain, tetapi itu lebih tujuannya untuk masyarakat. Dan juga banyak anggaran itu juga digunakan untuk kepentingan kelompok-kelompok. Mungkin ada yang kelompok tani ataupun pedagang-pedagang kecil yang memang disuplai untuk meningkatkan atau mensejahterakan mereka, agar mereka dagangannya ini bervariasi, tidak hanya itu terus, tetapi ketika ada turis yang masuk lokal ataupun mancanegara itu bisa memilih mereka. Dan mungkin itu yang bisa saya jelaskan, atau ada pertanyaan lain biar kita nyambung lagi. Kendala terberatnya apa sih Pak dalam penyusunan anggaran dalam pemerintahan itu? Mungkin apakah dari sisi keuangan dari pusat atau dari kebutuhan pabriknya itu yang sekian lama sekian meningkat gitu ya? Kalau kendalanya sebenarnya kalau terkait anggaran memang tidak ada batasnya. Kalau kita bicara anggaran, kepengennya kita kalau punya anggaran yang sebesar-besarnya dari pemerintah, lebih banyak anggaran lebih mudah. Tetapi kan pusat itu membagi sesuai dengan kekuatan ataupun kekurangan dari daerah masing-masing. Kita yang notabene daerah yang memang sangat membutuhkan bantuan dari pusat, bahkan 70% itu masih mengandalkan pusat. Beda dengan kabupaten seperti Badung. Badung itu hanya 10% mengandalkan anggaran pusat. Mereka di Badung pun itu PAD-nya 3 triliun lebih, sedangkan kita hanya 500 miliar. Jadi bedanya sangat luar biasa. Nah, untuk sisi kekurangan dananya pastilah semua kepingin ada tambahan. Tetapi di sini bagaimana cara bijak kita untuk mengelola anggaran itu agar tepat sasaran. Gitu. Nah, kalau kendalanya itu pasti ada. Nah, kendala di situ karena kami sebagai legislatif dengan eksekutif itu kan sama-sama punya kepentingan. Kayak kami merupakan anggota dewan mewakili masyarakat dapil kita masing-masing. Per dapil itu juga permintaannya beda-beda. Di Banyuwangi itu kita bagi ada 5 dapil 1 sampai 5, dan ada 50 anggota dewan. Dan 50 anggota dewan backgroundnya berbeda-beda, dan mereka punya kepentingan sendiri, kepentingan masing-masing yang mungkin dari partai ataupun melekat pada dirinya sendiri ke daerah pemilihannya sendiri. Misalkan kami di daerah dapil 2, dapil 2 itu Singonjuro, Kabeh, Songgon, Limbing Sari dan Singonjuro. Nah, di daerah kami itu yang paling dibutuhkan adalah masyarakat, yang ketika kita harus yang dibutuhkan adalah pavinisasi. Maka kami yang mengajukan pavinisasi lebih banyak.
Ada pun daerah-daerah pesisir itu kepinginnya kelompok-kelompok nelayan kepingin disuplai dana daerah pesisirnya. Kalau daerah kehutanan kepingin kelompok-kelompok taninya atau kelompok-kelompok masyarakatnya ingin ada bantuan bibit. Nah, itu berbagai banyak latar belakang. Di kota mungkin kalau terkait infrastruktur mungkin lebih sudah lebih lebih lengkap lah. Nah, kalau di kota ini biasanya ingin perkembangan ekonominya lebih meningkat ya mungkin bantuan modal ataupun bantuan alat usaha. Jadi seperti jadi berbagai background yang melatar belakang daripada anggota dewan. Makanya disitulah biasanya kendalanya untuk merumuskan anggaran tersebut. Jadi kita punya hak untuk mewakili masyarakat dan di sana juga kita punya hak. Dan di situ tak jarang kita juga berdebat dengan eksekutif, antara eksekutif dengan legislatif, agar supaya usulan yang dibawa anggota dewan itu bisa masuk. Nah, alhamdulillah ya karena memang kita punya hak budgeting di situ, hak penganggaran namanya. Kita DPR ini ada memang hak-hak yang melekat pada diri kami, yang salah satunya adalah hak anggaran. Dan disitulah kita menyalurkan aspirasi masyarakat melalui hak budgeting tersebut. Nah, melalui apa nanti? Ada namanya forum, namanya Badan Anggaran, nanti rapat dengan TAPD, tim anggaran dari pemerintah daerah. Dan disitulah nanti biasanya kendala-kendalanya muncul. Kita mengusulkan proyek, mohon maaf mungkin kita mengusulkan anggaran terkait pembangunan jembatan misalkan. Nah, di situ kita biasanya akan berdebat terkait dana. Dana ini harusnya larinya ke sini. Kadang-kala eksekutif juga mempunyai PIK, pagu indikatif sendiri, yang itu juga dirumuskan melalui musen Bangdes. Jadi di kita juga ada namanya reses sama. Jadi kita biasanya berdebatnya di situ, mana yang harus dikalahkan dulu, atau nanti kita pilih yang penting dari yang terpenting. Jadi mungkin pilih yang memang yang harus didahulukan yang mana. Dan situ kadang-kadang terkendala di situ. Kalau anggaran itu juga insya Allah relatif di berbagai daerah itu kalau ngomongkan anggaran ya pasti kepengennya besar, tapi kan ada batasnya. Karena apa? Karena anggaran itu juga banyak terserap itu di belanja pegawai. Belanja pegawai itu apa? Belanja pegawai itu untuk gaji-gaji pegawai daerah, mulai dari DPR-nya, bupatinya, eksekutifnya, mulai dari tenaga honorernya, tenaga yang ada dinas tersebut yang non PNS, yang hari ini yang namanya adalah THR, tenaga harian lepas. Tenaga harian lepas di Banyuwangi itu ada 2000 lebih. Yang itu yang non PNS. Nah, itu juga banyak menyerap anggaran di situ. Selain juga pembangunan yang lain. Jadi memang yang paling besar hari ini walaupun tadi saya omongkan 20% untuk pendidikan, tetapi sesungguhnya adalah belanja pegawai lah yang besar. Beban pemerintah daerah itu adalah belanja pegawainya yang besar, karena memang ya hampir 1 triliun untuk belanja pegawainya dari situ. Terus mungkin ada lagi mas yang mungkin cukup Pak? Enggak. Nanti yang lain kalau mau di luar ini nggak masalah, jadi biar kita mau eksplor lagi lah. Jadi kan sekarang lagi gencar virus COVID itu ya. Kan di Banyuwangi ini kayak masih belum ada yang positif terkait itu. Apakah ada alokasi anggaran sendiri dari DPRD untuk tenaga medis di Banyuwangi? Kan beritanya di Banyuwangi ini kekurangan alat medis itu. Bagaimana? Jadi seperti ini, virus ini kan merupakan yang tersebar hari merupakan bencana. Nah, di sini kita mempunyai BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nah, di BPBD itu sebenarnya bencana itu bukan hanya bencana tanah longsor, banjir, ataupun memang gempa dan sebagainya. Itu juga bencana yang virus ini merupakan bencana. Dan di kita itu sudah mengalokasikan dana untuk itu di BPBD, tetapi memang hari ini kita tidak menduga bahwa virus corona ini lebih sangat luar biasa penyebarannya. Akhirnya dana-dana yang alokasinya di BPBD itu kurang. Nah, ini kita dari
legislatif ini berusaha untuk menambahkan dana tersebut untuk mengalokasikan untuk ke BPD penambahan. Nah, di situ dan juga nanti penambahan alokasi tersebut digunakan untuk ke dinas kesehatan. Nah, ataupun di situ ada mungkin anggaran yang tidak perlu digunakan nanti dialihkan ke pembelian itu. Hari ini saya dapat informasi bahwa dinas kesehatan sudah mulai memesan masker dan juga alat-alat pendeteksi suhu. Dan juga kita di Banyuwangi ada rumah sakit Blambangan yang memang sudah disiapkan untuk virus corona tersebut ketika ada yang terindikasi atau positif. Di hari ini alhamdulillah Banyuwangi belum ada sampai PDP, tetapi ODP-nya sudah 56 orang dalam pengawasan sudah 56 yang tersebar di 22 kecamatan dan 3 kecamatan masih belum ada ditemukan ODP. Jadi hari ini ya kita mudah-mudahan berdoa agar Banyuwangi tidak ada yang positif. Dan alhamdulillah hari ini informasi tadi siang itu ada satu yang PDP, pasien dalam pengawasan satu PDP yang itu ditemukan di Muncar. Nah, di Muncar. Nah, kita Banyuwangi khususnya ataupun daerah-daerah Indonesia umumnya kita mempersiapkan hal-hal tersebut kan sesuai dengan instruksi Presiden bahwa kita harus fokus untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Ya, karena tidak bisa membendung hal itu. Dan di dinas kesehatan ini melalui Puskesmas sudah keliling. Jadi Puskesmas seluruh Banyuwangi itu sudah keliling mengedukasi masyarakat melalui mobil ambulan, terus bekerjasama dengan pemerintah desa itu sudah mengedukasi masyarakat. Itu melalui mobil keliling itu dengan speaker aktif atau toa, itu nanti mereka sudah mengumumkan bahwa virus corona ini hari ini sudah banyak menyebar dan edukasi terkait kebersihan, cuci tangan, terus keluar harus pakai masker. Dan hari ini memang kendala kita itu semakin langkanya masker di Banyuwangi. Nah itu pun bukan hanya paling terjadi di seluruh Indonesia. Dan kita juga karena memang tidak corona ini kita tidak mendadak. Jadi kesiapan untuk menghadapi ya kan itu belum sanggup ke situ, tapi kita berusaha sebagai pemerintah daerah, kita DPR merupakan unsur pemerintah daerah, kita berusaha bagaimana masyarakat itu bisa terlindungi. Dan ini juga pemerintah daerah sudah mulai memesan alat-alat kesehatan agar bisa untuk minimal memutus mata rantai tersebut. Ya. Jadi sebetulnya mudah-mudahan lah Banyuwangi ini kita aman, selamat dan tidak sampai ada yang positif. Hari ini untuk Jawa Timur tahu sendiri bahwa Malang, Surabaya sudah mulai ada. Terakhir Blitar tuh ada yang satu Malang Surabaya kan udah masuk zona. Nah, makanya itu kita sudah siap. Jadi di Banyuwangi kalau ada warga yang pernah atau kembali kepergian dari luar kota yang di situ notabene jalur merah, daerah merah seperti Surabaya Malang itu langsung kita periksa. Jadi pemerintah daerah melalui Puskesmas ketika ada orang yang kepergian langsung